Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dengan materi keenam dengan judul Syirik dan Bahayanya Bagi Kehidupan Manusia, dengan dosen pengampu Bapak Idris Mahmudi, Universitas Muhammadiyah Jember. Baik, perkenalkan, nama saya Nafira Ainur Nifiat. Saya dari Prodi Manajemen. Ya, langsung saja menjelaskan tentang kata syirik. Sebenarnya semua orang sudah mengetahui apa itu syirik, namun maknanya diplesetkan. Misalnya saja begini, ada 3 orang anak yang bernama Reno, Aldi, dan Tegar. Si Reno mendapatkan sebuah hadiah. Si Aldi kepingin dan mencemooh dan tidak suka kalau si Reno mendapatkan sebuah hadiah. Terus si Tegar bilang begini, si Aldi mah syirik. Nah, dari contoh di atas, syirik itu maknanya diplesetkan dan tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Definisi syirik dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, secara etimologis, dan yang kedua, secara terminologis. Secara etimologis, syirik berasal dari kata syarokafil, mahdi dalam ilmu syaraf. Syarokah berarti bersekutu, berbilang, atau lebih dari 1. Jika tauhid artinya 1, maka syirik artinya lebih dari 1. Yang kedua, yaitu syirik secara terminologis. Syirik secara terminologis merupakan mentuhankan lebih dari 1 Tuhan. 1 Tuhan dalam bahasa akademisnya yaitu berarti monoteisme. Mono yaitu 1, tai itu Tuhan, isme itu paham. Jadi paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada 1. Jika syirik berarti politeisme. Poli itu banyak, tai itu Tuhan, dan isme itu paham. Jadi menyatakan bahwa Tuhan itu ada banyak. Bentuk-bentuk syirik. Gambaran dan bentuk syirik sebenarnya ada banyak, tapi core-nya ada inti. Maksudnya saat ini mungkin jarang. Pada core-nya itu mempunyai Tuhan selain Allah. Dia mempercayai Tuhan selain Allah. Contohnya, yang pertama, dia sholat tidak menghadap kiblat, tetapi menghadap ke batu besar atau ke pohon besar. Yang kedua, dia mengaku muslim, tetapi dia sholat menghadap ke makam. Dan yang ketiga, di bawah batu besar, di bawah pohon besar, atau di perempatan jalan dia menaruh sesajen. Contoh yang selanjutnya yaitu larang sejaji, atau kita bisa menyebutnya sebagai tepik laut. Laut merupakan sumber kehidupan bagi para nelayan. Ada kematian, entah itu karena ombak atau karena hal lainnya. Maka dari itu, para nelayan melakukan ritual agar diberi keselamatan, diberikan hasil panen yang melimpah berupa ikan, dan dihindarkan dan dijauhkan dari malapetaka. Dari berbagai contoh di atas dapat disimpulkan bahwa syiriknya dia akan tetap percaya kepada Allah pada melakukan tindakan yang menentukan Tuhan lainnya. Ada Tuhan-Tuhan kecil, dan itulah syirik, sekutu terhadap lainnya. Penyebab orang percaya terhadap syirik itu, yang pertama, kurangnya ilmu agama atau belum masuk kepada seseorang. Jika ilmu agama tersebut sudah benar-benar dipahami oleh seseorang, maka insya Allah orang tersebut tidak akan melakukan hal tersebut, karena orang tersebut sudah berfungsi sebagai radar. Cara Rasulullah menanyakan hal syirik. Istilah kita Rasulullah itu sangat persuasif, artinya mengajak atau mendeskripsikan. Jadi dilihat dari segi apa mereka melakukan kesyirikan tersebut. Jika karena kesakitan atau masalah ekonomi, maka kita jangan akan mencari agama. Kita cukup memberikan apa yang memberikan. Solusi dari perbuatan syirik, mengkaji lebih dalam. Mengapa mereka melakukan hal-hal yang syirik tersebut? 1. Mereka melakukan syirik itu karena apa dan mengapa?
Jika mereka melakukan hal syirik itu karena miskin, maksudnya miskin mendalam, maka kita ajak teman kita yang kaya untuk membantu dia agar dia tidak terjerumus hal-hal yang syirik. Dari situ penjelasan yang saya sampaikan, saya harap semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.